peringatan di saat tawaf ini banyak kejadian-kejadian yang salah. Maksudnya benar tapi salah, ya tetap salah. Niat baik mencium hajar aswad, ya dianjurkan sunnah. Sayyidina Umar mencium, Nabi Muhammad mencium hajar aswad. Tapi ingat, waspada, jangan melakukan dosa. Niat baik mencium hajar aswad jangan dibarengi dengan berbuat zalim, seperti mendorong kuat orang lain dengan cara yang menyakitkan. Ini ada, dorong, pengen ngejar asas-asas. Cuman mau ditambah, apalagi perempuan, kehormatan perempuan, jangan sampai, Masya Allah. Ibadah kok pakai hawa nafsu, dapat apa itu? Selagi tempatnya ramai, wanita tidak perlu memaksakan diri untuk mencium hajar aswad. Perlu ditambahkan ini, ada perempuan. Ini kami kasih tambahan harus nih. Ditambah perempuan waspada, perempuan. Supaya, jadi kalau melihat ramainya jamaah, wanita tidak perlu memaksakan diri ke sana. Jadi dianjurkan mencium hajar aswad bagi wanita di saat lengang, tempat nyaman. Ibadah pengen dapatkan pahala, bukan hanya sekedar pengen cerita di kampung nanti saya mencium hajar aswad. Sebab bab hajar aswad ini mengundang banyak masalah ternyata. Sehingga yang tidak pernah mencium pun hanya karena dengar kalau mencium adalah gini, akhirnya berbohong. Masya Allah, Alhamdulillah saya itu seperti dibukakan lautan manusia. Sampai saya mencium hajar aswad, lama nggak ada yang ganggu saya. Alah, khayal banyak bohong di balik hajar aswad. Ini gara-gara bukan khurafat, gara-gara orang menganggap ini adalah sesuatu yang harus gitu. Atau keutamaan-keutamaan di balik mencium hajar aswad yang dihembuskan. Sehingga orang pada bohong. Iya, hajar aswad sunnah. Sayyidina Umar yang mengucapkan, hei hajar aswad, ngomong ke hajar aswad, engkau adalah batu yang tidak bermanfaat, tidak membahayakan. Sungguh demi Allah, kalau bukan aku melihat Nabi Muhammad menciummu, aku tidak akan menciummu. Loh gitu. Berarti menciumnya karena ngikuti Nabi Muhammad. Tapi jangan sampai kita memaksakan mengganggu umat Nabi Muhammad. Mohon maaf, masalah hajar aswad ini banyak cerita. Banyak cerita bohong-bohong di balik hajar aswad juga. Karena dengar temannya nyium hajar aswad. Oh, lautan manusia dibuka sehingga saya bisa mencium aswad lama-lama wassalam. Sebab orang pulang haji katanya harus punya cerita banyak. Harus ngarang kadang-kadang. Nggak ada cerita aslinya, bingung. Ya kan semua nggak bisa dibuktikan. Nggak ada kamera, nggak ada ini. Hanya cerita aja. Sambil nangis lagi. Mau jago nangis dia. Hati-hati, jangan berbohong. Ini gara-gara hajar aswad ini. Mulai di sananya ada yang memaksakan. Ada juga jika hajar aswad dengan cara membayar orang agar bisa memberi jalan untuk bisa mencium hajar aswad. Dorong. Mendorong orang, bayar 4 orang dibayari. Dikasih jalan. Bisa. Tapi nyeksa orang. Kerutuk jatuh-jatuh. Masya Allah. Ini sengaja kami hadirkan banyak hal-hal. Sebab ada jokinya juga di sana itu. Ada orang nawarkan mau hajar aswad, bayar dapat duit dia. Masya Allah. Kerjaan kok begitu ya. Jual sayur aja di pasar tuh. Nggak usah di Mekah, bikin dosa. Mau dikirim untuk anaknya. Yang bayar nggak benar, yang dibayar sama. 3. Nah ini. Tidak bercerita tentang pengalaman-pengalaman saat di Mekah yang tidak dialaminya. Berbohong ini. Memang subhanallah ini. Berbohong. Sengaja kami hadirkan catatan di sini. Banyak ngundang kebohongan. Seperti mengaku mencium hajar aswad dan lain-lainnya. Masya Allah. Ketemu orang ini, ketemu ini. Tindakan ini merugikan pelaksanaan haji atau umroh karena mencium hajar aswad adalah sunnah. Dan menyakiti orang lain adalah haram. Berdusta juga hal yang terlarang. Seolah ia melakukan kebaikan. Padahal sesungguhnya ia telah melakukan dosa. Dengan dusta, dengan menyakiti orang dan seterusnya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.